bio yang anaerob. Iya, yang anaerob kan, tanpa oksigen. Jadi biomediasi hubungannya dengan peristiwa pelukaan misalnya. Jadi bakteri yang masuk itu belum tentu bakteri yang anaerob. Bakteri aerob bisa juga anaerob. Jadi dia menghisap oksigen. Kalau yang aerob, tapi kalau yang anaerob tanpa oksigen dia bisa hidup. Tapi dia menggunakan protein darah manusia misalnya, atau protein plasma darah manusia, atau unsur-unsur metabolisme di dalam tubuh manusia, misalnya pada manusia. Tumbuhan juga begitu. Jadi tidak selalu dia menghisap oksigen. Seperti contohnya fermentasi, alkoholisasi, itu juga perbuatan bakteri. Pasteurisasi. Jadi ragi itu apa? Ragi itu jamur Saccharomyces, jamur yang menghasilkan enzim namanya zimase. Nah, itu jamur tapi bisa mengembangbiakkan karbohidrat. Dikatakan benda hidup, dia nggak ada batas waktu. Dikatakan dia benda mati, dia bisa mengembangbiakkan karbohidrat menjadi peristiwa pengembangbiakan karbohidrat. Contohnya tape, itu anaerob tanpa oksigen kan. Jadi karbohidrat C6H12O6 ditutup rapat, singkong tadi atau ketan, ditaburi dengan ragi tanpa oksigen, maka sudah terjadi fermentasi. Maka terbentuklah tape ketan atau tape singkong itu akibat reaksi bakteri. Tapi bakteri tidak menimbulkan penyakit pada manusia. Jadi apatogen pada manusia, tidak menimbulkan penyakit, tapi justru dia melakukan reaksi alkoholisasi atau fermentasi. Di dalam tumbuhan juga begitu. Maka tumbuhan pun mengandung reaksi-reaksi alkohol, roh ya. Gugus alkil berikatan dengan basa organik. Itu. Kemudian di bawahnya itu ada gambar pembelahan spora. Spora tuh begitu, dia membuat kecambah dulu, baru sporanya terlepas. Ya. Itu conidiospora itu cabang-cabang cabang-cabang dari benang-benang spora itu menjadikan conidiospora, pembelahan-pembelahan spora, baru spora itu akan berkembang. Nah, spora tidak diketahui dah. Spora jantan atau betina tidak pernah diketahui. Tapi spora bermuatan plus atau negatif, bertemu menjadi kecambah. Jadi tanaman yang berspora, yang berkembang biak dengan spora, organisme berkembang dengan spora itu belum diketahui jenis kelaminnya. Pokoknya dua spora plus dan min menggabung akan menjadikan kecambah. Nah, itu pembelahan spora. Tapi kalau di bawahnya konjugasi itu tadi, dua bakteri bertemu saling mempertukarkan plasmanya, maka disebut konjugasi atau plasmogami, perkawinan antar plasma. Nah, sehingga dia memunculkan kuncup. Nah, kuncup itu akan melepaskan diri jadi organisme baru. Maka perkembangbiakan bakteri itu cepat sekali. Dalam waktu 4-11 jam dia sudah berkembang ribuan di dalam cairan hidup. Jadi kalau dia di luar gitu, dia nggak akan berkembang biak, membungkus dirinya dengan lapisan protein namanya siste. Ya, bukan kiste tapi siste. Pakai C, I-nya di titik 2, siste. Kalau kiste C, I-nya titik 1, kiste. Kiste itu kanker-kanker di rahim. Beda ya, siste dengan kiste beda. Nih, itu kalau siste itu bungkus atau amplop atau jaketnya si bakteri tadi, sehingga bakteri Mycobacterium typhus ya, itu bisa membungkus dirinya dalam waktu 11 tahun. Dia bertebaran di tanah, diam aja selama 11 tahun. Tapi 11 tahun kemudian dia terhembus angin dan sebagainya, atau terbawa oleh lalat, kembangbiakan, kontaminasikan ke makanan, maka orang yang makan itu akan kena tifus. Nah, itu bakteri tifosa. Dia bisa bertahun-tahun hidup dalam siste bungkusnya. Nah, itu mengandung unsur protein. Nanti akan kita dalami dalam mikrobiologi tumbuhan, nanti ada sendiri mikrobiologi tumbuhan. Jadi konjugasi. Ada yang mau tanya lagi? Silakan yang mau tanya. Itu di halaman 3, halaman berikutnya itu.
halaman 8 itu. Ya. Preventif bakteri patogen dan apatogen. Ya, silakan. Siapa nih? Clara, mau nanya apa? Halo? Halo? Ah, Hubertus. Mau nanya apa? Silakan. Iya, Bapak ya. Apa yang mau tanya nih, mana nih mahasiswa yang lainnya nih? Kok ceweknya cuma Clara aja nih?